Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ketemu lagi sama Ibu di sini. Kali ini di pertemuan ke-9 kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi. Oke, untuk pertemuan kali ini kaidah kebahasaan bagian 1. Jadi kaidah kebahasaan itu di dalam teks deskripsi itu ada banyak sekali. Cuma nanti Ibu akan bagi menjadi 3 video ya. Kita lihat nih kaidah kebahasaan itu apa saja, ada di slide berikutnya. Yap, ini adalah kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi, ada 9 ya. Yang pertama ada kalimat rinci dan perinci, yang kedua ada kalimat panca indera, yang ketiga ada kata dasar KTSP, mohon maaf Ibu salah tulis ini ya. Selanjutnya yang keempat ada sinonim, yang kelima ada kata khusus, yang keenam ada penggunaan di, yang ketujuh ada kata depan, yang delapan penggunaan huruf kapital, dan yang ke-9 itu kata bervariasi. Seperti yang sudah Ibu beritahu sebelumnya, pada pertemuan ini kita akan membahas poin 1 sampai dengan 3 saja. Jadi kita akan membahas kalimat rinci dan perinci, kalimat panca indera, dan kata dasar KTSP. Untuk lebih jelasnya lagi, apa itu kalimat rinci dan perinci, apa kalimat panca indera, apa kata dasar KTSP, ada di slide berikutnya. Kita bahas satu-satu ya. Jangan lupa sebelumnya, sebelum Ibu mulai ke materi, siapin buku catatan kalian, pulpen, kalian nanti bisa mencatat poin-poin penting atau hal-hal yang penting yang Ibu sampaikan di dalam video ini. Sudah siap semuanya? Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Oke, yang pertama adalah kalimat rinci dan perinci. Apa itu kalimat rinci dan perinci? Perhatikan baik-baik. Kalian bisa lihat di kotak yang warna orange ini ya. Kalimat rinci, kalimat yang menjelaskan tentang objek. Ingat, kalimat rinci adalah kalimat yang menjelaskan tentang objek. Sedangkan kalimat perinci adalah kalimat yang menjelaskan tentang objek secara detail. Jadi kalimat rinci dan kalimat perinci itu sama-sama menjelaskan tentang objek. Cuma kalau kalimat perinci menjelaskan objeknya secara detail atau lebih detail lagi tentang si objek tersebut. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat lagi, kalimat rinci selalu ada di kalimat awal pada sebuah paragraf. Oke, Ibu akan jelaskan ini. Kalau kalimat rinci itu selalu berada di kalimat awal pada sebuah paragraf. Kalian bisa lihat paragraf ini dan juga ini. Ini lanjutannya ke sini ya. Jadi dari sini terus ke sini. Oke. Kalimat rinci selalu ada di kalimat awal pada sebuah paragraf. Perhatikan paragraf ini baik-baik. Ini kan kalimat awal nih, atau kalimat 1. Nih, kalimat 1 ini, kelinciku bernama Bagas, itu sudah bisa dipastikan adalah kalimat rinci. Oke, Ibu ulangi. Kelinciku bernama Bagas. Ini sudah bisa dipastikan adalah kalimat rinci. Oke. Selanjutnya untuk kalimat perinci ada di kalimat berikutnya ya, atau di kalimat kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Oke. Kalian bisa lihat di sini, kalimat selanjutnya itu kan kunamakan Bagas karena saya berharap kelinci kesayanganku itu selalu sehat dan bugar. Kalimat yang tadi sudah Ibu sebutkan sudah bisa dipastikan itu adalah kalimat perinci. Oke. Selanjutnya, Bagas memiliki bulu yang lebat dan putih bersih. Itu pun masuk ke dalam kalimat perinci. Ya, untuk kaidah kebahasaan seperti itu. Dan selanjutnya kalimatnya ada matanya coklat seperti madu, itu masuk ke dalam kalimat perinci. Ibu simpulkan, jadi untuk kalimat rinci itu adalah kalimat pertama pada setiap paragraf. Sedangkan kalimat perinci letaknya ada di kalimat berikutnya. Begitu ya. Kalian bisa lihat di sini ada kotak gini. Ini kalimat rinci, ini mohon maaf, balik lagi.
Ini kalimat rinci dan ini kalimat perinci. Kalian bisa lihat di sini. Oke, kita nggak usah lihat yang ini, kita langsung lihat yang bawah ya. Bagas sangatlah manja. Ada di paragraf berapa nih kira-kira kalau yang ada di sini? Coba dilihat. Bagas sangatlah manja. Ada di paragraf berapa? Ada di paragraf 2. Bagas sangatlah manja. Ya. Kalimat Bagas sangatlah manja itu adalah kalimat rinci. Lalu, di mana kalimat perincinya? Kalimat perincinya adalah kalimat setelahnya. Ini, selanjutnya ini, lalu ini, sampai dengan ke sini. Ya, kalian bisa lihat di sini. Hampir tiap malam Bagas tidur di ujung kakiku. Bener nggak? Ini dia. Betul kan? Selanjutnya, sebelum ku elus-elus dia akan selalu menggangguku. Benar nggak coba? Betul, ada kan? Selanjutnya, kalau waktunya makan dia berputar-putar di depanku sambil mengibas-ngibaskan telinganya yang panjang. Benar nggak coba? Tuh, betul kan? Nah, kalimat selanjutnya tentu jelas yang ini adalah kalimat perinci. Ini pun kalimat perinci. Begitu ya. Nah, coba lihat paragraf selanjutnya. Nah, untuk paragraf selanjutnya, kira-kira menurut kalian mana nih kalimat rinci dan kalimat perincinya? Ini kalimat rinci, selanjutnya yang ini sampai dengan ke sini adalah kalimat perinci. Kurang lebih seperti itu untuk kalimat rinci dan kalimat perinci. Ibu lanjutkan ke slide berikutnya atau materi selanjutnya ya. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang kalimat panca indera. Apa itu kalimat panca indera? Kalian tahu panca indera kita itu kan ada 5 panca indera ya. Ada mata yang bisa melihat, hidung yang bisa menghirup udara ataupun bau-bauan, terus ada telinga yang bisa mendengar, mulut yang bisa mengecap atau berbicara, selanjutnya ada kulit yang bisa sebagai peraba ataupun yang bisa merasakan sebuah sentuhan atau dipegang orang atau apa gitu ya. Nah, selanjutnya untuk kalimat panca indera, ini ada di deskripsi bagian. Letaknya ada di deskripsi bagian. Ingat, kalau deskripsi bagian itu letaknya ada di bagian tengah atau paragraf tengah. Berarti kalian fokuskan ke paragraf tengah saja kalau ingin mencari kalimat panca indera. Ya, kalian lihat kotak yang di sebelah sini. Untuk kotak yang sebelah sini ada dilihat, didengar, dirasa. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan kalau panca indera itu ada 5. Nah, untuk kalimat panca indera kita lebih kerucutkan atau kita lebih sedikitkan lagi. Kalian cukup menghafal tentang seolah-olah dilihat, seolah-olah didengar, dan seolah-olah dirasa. Kurang lebih itu saja dulu yang kalian harus pahami baik-baik ya. Jadi kalimat panca indera itu adalah kalimat di mana kalian itu seolah-olah melihat gitu loh. Terus kalian tuh seolah-olah mendengar dan kalian pun seolah-olah merasakan gitu ya, atau dirasakan sama kalian. Sebagai contohnya paragraf ini. Ini kan paragraf tentang Pantai Senggigi. Ada yang di sini sudah ke Lombok melihat Pantai Senggigi. Mungkin sebagian dari kalian, termasuk Ibu pun, belum pernah ke Pantai Senggigi. Tapi lewat teks deskripsi ini, akhirnya kita tahu tentang isi dari teks deskripsi. Kenapa bisa seperti itu? Karena di dalam teks deskripsinya ada kalimat panca indera, ya. Dimana dalam kalimat panca indera itu kita dibawa untuk seolah-olah melihat Pantai Senggigi, seolah-olah mendengar apa yang ada di sana gitu, dari ombak apa segala macam. Nah, terus kita pun dibawa merasakan, kita seolah-olah merasakan suasana yang ada di sana begitu ya. Nah, kalian bisa lihat di sini kalimatnya untuk yang seolah-olah dilihat atau kita melihat. Di sini ada kalimatnya, terumbu karang yang masih terawat menyuguhkan pemandangan bawah laut yang memukau. Bener nggak kayak begini? Kan kita nggak tahu ya kan, karena kita belum pernah ke sana. Tapi karena ada teks deskripsi ini, kita dibawa ke sana seolah-olah kita melihat bahwa di sana itu ada terumbu karang yang
masih bagus, terawat, dan pemandangan bawah lautnya itu yang memukau. Begitu kurang lebih. Nah, untuk didengar sendiri itu ada kalimatnya, debur ombak pantai terdengar berirama. Kita kan nggak tahu nih, si deburan ombaknya itu berirama atau enggak, kita nggak tahu. Tapi karena ada teks deskripsi ini, akhirnya kita tahu, oh berarti di sana itu deburan ombaknya itu suaranya kencang banget, berirama. Jadi seolah-olah tuh berirama, terdengar berirama, saling bergemuruh gitu loh. Ya, selanjutnya ada yang untuk dirasa atau kita seolah-olah merasakan udara sangat terasa segar. Kita nggak tahu di sana udaranya segar atau enggak, ya kan? Tapi kita di dalam teks deskripsi ini kita dibawa seolah-olah kita merasakan bahwa udara di sana itu sangat segar, begitu. Kalian bisa lihat di sini di dalam paragraf ini, kira-kira mana nih kalimat yang isinya seolah-olah kita melihat gitu loh, terus seolah-olah kita mendengar, dan juga seolah-olah kita merasakan ada di sana gitu ya. Coba kalian nanti bisa lihat di sini, kira-kira mana nih kalimatnya ya. Di sini nih kalian bisa lihat di sini, angin lembut terasa mengelus kulit. Nah, seolah-olah kan itu terasa gitu loh ya, ada terasa, berarti masuk ke dalam panca indera yang dirasa gitu. Mana lagi ya kira-kira ya? Nih, kalian bisa lihat, Anda akan menyaksikan betapa memesonanya taman bawah lautnya. Berarti kalian nanti akan, oh betapa memesonanya taman bawah lautnya. Berarti seolah-olah kalian melihat. Kurang lebih seperti itu untuk kalimat panca indera. Lebih jelasnya nanti kalian bisa cari sendiri. Mana yang menurut kalian kalimat panca indera yang seolah-olah kalian melihat, seolah-olah kalian mendengar, dan seolah-olah kalian merasakan. Kita ke slide berikutnya ya, di poin yang ketiga. Oke, ini adalah poin ketiga, yaitu penggunaan kata dasar KTSP. Ya. Kalian bisa simak baik-baik di sini. Jadi kita akan mempelajari penggunaan kata men, ya, men plus atau tambah kata kerja yang depannya huruf K, yang depannya huruf T, yang depannya huruf S, dan yang depannya huruf P. Contoh nih, tuh, men plus K, men plus T, men plus S, men plus P. Ini syaratnya. Ketika kalian menemukan sebuah kata di mana awalannya men ditambah dengan huruf K, kata dasarnya itu huruf K, T, S atau P, terus diikuti dengan kata vokal, ya, diikuti dengan kata vokal, si kata vokal itu akan lebur atau hilang. Selanjutnya, kalau misalnya men ditambah K, T, S atau P, dan kata selanjutnya itu bukan vokal atau konsonan, berarti tidak lebur atau tidak hilang. Contohnya di bawah nih, perhatikan baik-baik contohnya ya. Misalnya di sini ada men. Ya, perhatikan di sini. Men plus K, T, S atau P ditambah huruf vokal. Maksudnya apa sih ini? Gitu ya. Coba perhatikan baik-baik di sini. Sorry. Yap. Nah, ini kan ada men serang. Kata dasarnya kan serang ya. Kata dasarnya itu adalah serang. Serang itu berarti huruf S ya, dari ini S. Oke. Setelah huruf S ini ada apa? E. Huruf E itu masuk ke dalam vokal. Karena kalau vokal itu kan A, I, U, E, O ya. Selain huruf A, I, U, E, O berarti konsonan. Oke. Nah, ini kan vokal ya. Dari kata serang, menserang. Nah, jadinya lebur. Gimana cara leburnya? Bukan menserang, tapi jadinya menyerang. Lihat di sini, huruf S-nya itu lebur nih, huruf S ini hilang, nggak ada kan di sini huruf S, nggak ada. Huruf S-nya lebur, jadinya huruf Y, jadi menyerang. Bukan menserang, tapi menyerang. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya misalnya nih ya, men plus KTSP tambah huruf
harusnya ini konsonan ya Ibu ya, bukan vokal ya, konsonan. Men tambah traktir. Traktir huruf itu nih T ya. T-nya itu kan masuk sini nih, T. Nah, setelah huruf T ini, hurufnya R. R itu vokal atau konsonan? Jelas, kalau R itu berarti bukan vokal atau konsonan. Berarti mentraktir ya, tetap tidak hilang. Huruf T-nya masih ada ya, tidak lebur. Huruf awal T tidak berubah atau masih ada. Jadi katanya tetap mentraktir. Beda sama yang ini ya. Tadi kan ini huruf depannya S ya kan. Terus selanjutnya ada huruf E, di mana huruf E itu kan vokal. Nah, jadi huruf S-nya itu menghilang menjadi huruf Y, jadinya bukan menserang tapi menyerang. Sedangkan kalau yang ini, karena hurufnya ini huruf T, selanjutnya ini adalah huruf R, setelah R-nya itu huruf R, setelah huruf T-nya itu huruf R, berarti T-nya tidak berubah, tetap mentraktir. Begitu kurang lebih. Lihat lagi nih contoh yang di bawah. Contoh yang di bawah ini ada tulisan mengejar, jadinya mengejar. Kenapa bisa mengejar? Karena ini kan K masuk ke dalam KTSP dilanjut dengan huruf vokal, jadinya melebur, K-nya hilang. Selanjutnya di sini ada mentarik, hurufnya T, KTSP-nya ya. Lanjut huruf A, huruf T-nya berarti hilang, berubah jadi menarik. Terus ada men tambah S, KTSP dilanjut dengan huruf vokal, jadi hilang lagi nih huruf S-nya, jadi menyiram. Dan terakhir ada men ditambah pesona, setelah P adalah E itu huruf vokal, jadi memesona, P-nya hilang. Jadi salah ya kalau misalnya ada yang menulis mempesona, bukan mempesona, harusnya adalah memesona. Begitu kurang lebih untuk penggunaan kata dasar KTSP. Kita lihat slide selanjutnya. Ada tugas ya. Oke, ini adalah tugasnya. Perhatikan baik-baik ya. Perhatikan langkah yang ada di bawah ini. Pertama, setelah selesai menonton video ini, mau diulang lagi videonya silakan. Selanjutnya kalian lakukan absensi kehadiran di kolom komentar seperti biasa ya, dengan menuliskan hadir, terus nama lengkap dan juga kelas. Selanjutnya kalian bisa klik link ini, di mana link ini akan Ibu berikan di deskripsi box ya untuk mengerjakan tugas. Begitu kurang lebih. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.